hadis Bulughul Maram yang ke-78. Wa anhu, dari Anas bin Malik. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, akhrajahu sab'ah. Itu Anas bin Malik, beliau berkata, itu dulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kamar mandi beliau membaca doa. Jadi ini bukan Nabi yang bicara, tapi yang bicara adalah Anas bin Malik. Jadi itu para sahabat-sahabat Nabi itu sangat perhatian kepada Nabi besar Muhammad. Setiap gerak-gerik Nabi, ya, setiap perbuatan Nabi itu apa? Itu selalu diikuti. Setiap perbuatan Nabi, gerak-gerik Nabi, apa saja yang dilakukan Nabi itu diperhatikan, kemudian diikuti dan dicatat untuk menjadi pelajaran bagi mereka dan pelajaran bagi kita semua. Itu Nabi besar Muhammad idza dakhala al-khala'a, apabila akan masuk ke kamar mandi. Dakhala di sini menggunakan fi'il madhi, ya. Kalau diartikan secara lafaz apabila telah masuk kamar mandi. Nah, ini salah jadinya. Jadi bahasa Arab aja, ngerti bahasa Arab aja, akan tapi apabila tidak melihat penjelasan para ulama akan salah. Padahal ngerti bahasa Arab. Lalu gimana kalau cuma patokan dengan terjemah saja? Tentunya ini apa? Peluang untuk keliru, peluang untuk salah, peluang untuk sesat itu besar. Ngerti terjemah bahasa Arab aja, namun tidak mengikuti pendapat para ulama, tidak melihat penjelasan para ulama, peluang salah ada. Apalagi nggak ngerti bahasa Arab, hanya sebatas terjemah. Nah di sini idza dakhala al-khala'a maksudnya apabila ingin masuk ke kamar mandi. Jadi ada juga lafaz-lafaz yang fi'il madhi tapi maksudnya adalah fi'il mudhari'. Contoh, idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan seterusnya hingga akhir ayat. Ini kalau terjemah Arab, apabila kalian telah melakukan sholat. Idza kuntum ila sholati, apabila kalian telah melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah kedua tanganmu, dan seterusnya. Berarti wudunya sebelum sholat apa habis sholat? Ini kalau ngikutin lafaz habis sholat. Maka sekali lagi, yang bukan mufassir, yang bukan ahli tafsir haram menjelaskan Al-Quran tanpa melihat pandangan para ulama tafsir. Demikian juga yang ingin membaca hadis haram, nggak boleh main menjelaskan tanpa melihat penjelasan daripada para muhaddits, orang-orang yang ahli hadis. Jadi kalau bicara Quran kita harus lihat pandangan para ahli tafsir. Kalau kita mau lihat hadis harus lihat pandangan para ulama hadis muhaddits. Jadi ahli tafsir namanya mufassir, ahli hadis namanya muhaddits. Kalau kita bukan muhaddits, kita ahli hadas. Kalau kita ahli hadas, bukan muhaddits kita. Nah, kita nggak boleh kita baca terjemah saja atau berpatokan hanya dengan makna mufradat saja, kemudian main menjelaskan tanpa melihat dan memandang pandangan para ulama yang ahli di dalamnya. Nah, di sini Nabi besar Muhammad, di sini sana Anas bin Malik bercerita, meriwayatkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke kamar mandi beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau. A'udzubika aludzubika wa atahassun. Ya Allah, aku membentengi diriku.
aku berlindung kepada engkau minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi itu dzukurus syayatin wajam'uhu khabith. Namanya khubuth itu apa? Itu adalah setan-setan laki-laki. Jadi itu khubuth itu jamak daripada khabith. Sedangkan khaba'ith itu inathus syayatin, setan-setan perempuan. Jadi di kamar mandi itu banyak setan laki-laki dan banyak setan perempuan. Makanya sebelum masuk kamar mandi kita berlindung kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, kita bentengi diri kita kepada perlindungan Allah terhadap gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Akhrajahus sab'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i. Ini luar biasa ya. Yang mengeluarkan hadis ini sampai 7 imam. Ya. Jadi di sini dapat kita ambil pelajaran Nabi besar Muhammad, kata Sayyidina Anas, kalau masuk kamar mandi, mau masuk kamar mandi itu membaca doa. Kok itu Sayyidina Anas tahu doanya? Berarti Nabi besar Muhammad bacanya keras. Karena kalau Nabi besar Muhammad bacanya hanya pelan, kira-kira Sayyidina Anas dengar gak? Gak bakal dengar Sayyidina Anas. Jadi karena kan Nabi besar Muhammad zikirnya keras, maka Sayyidina Anas dengar. Jadi Nabi besar Muhammad kalau membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu kalau mau masuk kamar mandi. Jadi sunnah kita ucapkan secara keras, tapi nggak perlu teriak-teriak juga. Ya, dalam hati boleh, dilafadzkan boleh. Ini kalau di luar kamar mandi. Tapi kalau udah masuk kamar mandi lupa, cukup dalam hati saja. Kenapa? Takriman, memuliakan nama Allah dan nama Nabi. Memuliakan nama Allah nggak boleh disebut di kamar mandi. Jadi cukup diucapkan di dalam hati. Makanya usahakan bacanya sebelum masuk kamar mandi. Jadi ketika kita ingin masuk kamar mandi, maka gunakan kaki kiri ya sebelum masuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa ya kita semua udah hafal. Bahkan anak-anak kita semua juga sudah hafal, alhamdulillah. Nah, sekarang makna ijmali. Makna secara global. Ista'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam minas syayatin. Dalam hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah daripada godaan setan-setan. Bayangin, Nabi berlindung kepada Allah. Izharan lil ubudiyah. Kenapa Nabi berdoa sebelum masuk kamar mandi? Berlindung kepada Allah dari godaan setan sebelum masuk kamar mandi. Izharan lil ubudiyah, untuk menampakkan bahwasannya dirinya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi sebagai bentuk ibadah. Jadi kita doa itu menunjukkan bahwasanya kita hamba Allah. Bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya, dengan kita berdoa Allahumma inni a'udzubika, berarti kita mengakui, ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tidak mampu. Ya Allah, aku tidak bisa untuk melawan godaan setan, karena setan bisa melihat kita nggak bisa melihat setan. Maka dari itu kita serahkan kepada Allah yang maha kuat, kepada Allah Zat yang maha kuasa, agar Allah membentengi kita dari godaan setan. Jadi Nabi besar Muhammad membaca doa untuk menampakkan ibadah kepada Allah, wa ta'liman lil ummah, sekaligus sebagai pelajaran untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa illa fa huwa mahfudun minal insi wal jinni. Padahal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari godaan manusia dan godaan setan. Terjaga dari godaan manusia dan godaan jin. Siapa yang bisa ganggu Nabi? Ya, manusia nggak ada yang bisa mempengaruhi Nabi. Para jin nggak bisa mempengaruhi Nabi. Para setan nggak bisa mengganggu Nabi. Jangankan nabinya,
Sahabatnya aja setan nggak mampu. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dinukil oleh Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Itu pernah suatu hari Nabi besar Muhammad sedang berbincang-bincang dengan wanita Quraisy. Jadi wanita-wanita Quraisy, para wanita ini sedang berbincang-bincang dengan Nabi, bertanya ini dan bertanya itu, sambil suaranya tinggi. Biasa ya, perempuan kalau udah ngumpul kan suaranya keras. Sampai-sampai tuh suara mereka lebih keras dibanding suara Nabi. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dengar suara Sayyidina Umar yang tadinya suaranya keras jadi diam. Jadi diam semua, berdiri. Itu Nabi melihat begitu ketawa, Nabi besar Muhammad. Rasul ketawa. Ya, tadinya sedang santai, masuk Sayyidina Umar semua ketakutan, segan. Semua ketakutan, segan, diam semua, enggak ada yang ngomong. Kemudian Sayyidina Umar heran bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, kenapa engkau ketawa?" Ya, kenapa engkau ketawa? Dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad, barusan tadi para wanita ini sedang berbincang-bincang dengan aku, ya, suaranya keras dan lain sebagainya. Tapi ketika kamu datang, semua apa? Pada bangun dan diam semua. Kemudian apa? Disamperin oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu para wanita, para wanita Quraisy, ente seharusnya lebih takut kepada Nabi dibanding saya. Seharusnya ente harus lebih segan kepada Nabi dibanding saya. Apa kata para wanita tersebut? Karena engkau lebih keras dibanding Nabi. Ya, engkau keras, jadi kami segan. Ya, Sayyidina Umar keras. Ya. Sampai-sampai Nabi besar Muhammad bersabda, "Idza salaka Umaru fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar." Itu kalau Sayyidina Umar lewat di suatu gang, tiba-tiba setan papasan. Itu setan nggak berani, Pak. Dia milih jalan lain, nggak berani papasan dengan Sayyidina Umar. Jadi boro-boro mau ganggu Sayyidina Umar, boro-boro mau ganggu, papasan aja nggak berani. Lebih milih selamat dia. Daripada celaka, mendingan cari selamat dah, kabur dah. Ya, milih kabur. Jin-jin pun takut sama Sayyidina Umar. Lihat jin Sungai Nil. Dulu kan tiap tahun selalu minta tumbal. Itu tiap tahun selalu banjir dan minta tumbal. Minta tumbalnya wanita perawan yang sangat cantik. Itu sama Sayyidina Umar cukup dikirimin surat. Ini surat nih tulisannya min Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, ini cemplungin ke sana. Dicemplungin, semenjak itu Pak, Sungai Nil nggak pernah minta tumbal lagi hingga saat ini. Bayangin. Jadi jangankan nabinya, muridnya aja Sayyidina Umar itu setan dan jin pun gak berani ganggu Sayyidina Umar, apalagi Nabi besar Muhammad. Ini Nabi besar Muhammad terjaga dari manusia dan jin. Tapi kenapa kok Nabi besar Muhammad berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Padahal gak berdoa pun setan-setan gak berani ganggu. Nabi gak berlindung pun udah pasti dilindungi oleh Allah. Kenapa berdoa seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi itu sholat di malam hari sampai kakinya bengkak. Sholat sampai kakinya bengkak. Ini kira-kira berapa rakaat, Pak? Kita sholat tarawih 20 rakaat, kaki kita bengkak, Pak? Enggak. Berarti ini bukan 20 rakaat. Saking banyaknya sampai kakinya bengkak. Ketika ditegur oleh Sayyidah Aisyah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Liyaghfiralakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang kalau ada? Artinya Pak, Nabi maksum, terjaga dari dosa. Kan engkau dijamin masuk surga, engkau gak punya dosa. Kenapa sampai sholat hingga kaki bengkak? Kenapa gak santai? Maksudnya seperti itu. Dijawab oleh Nabi besar Muhammad SAW,
afala akuna abdan syakura. Emangnya nggak boleh kalau aku menjadi hamba yang bersyukur. Ini sebagai bentuk rasa syukurku kepada Allah. Nah, di sini Nabi besar Muhammad berdoa bukan dikarenakan Nabi itu masih diganggu oleh setan, enggak, tapi untuk menampakkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelajaran bagi umatnya. Jadi kalau Nabi saja yang sudah dijamin tidak akan diganggu oleh setan, oleh manusia dan oleh jin masih berdoa kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita yang nggak ada jaminan dari setan? Setan nggak takut sama kita, justru kita yang takut. Ya, jin nggak takut sama kita, justru kita yang takut. Nah, kita lebih wajib lagi, kita lebih harus lagi berdoa, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa sebelum masuk kamar mandi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan wanita. Ini berarti di dalam itu bukan satu ya, banyak berarti. Ya, setannya banyak. Setan-setan laki dan setan-setan wanita. Makanya jangan lama-lama kalau dalam kamar mandi. Ini kadang nih yang muda-muda dia lama di kamar mandi sambil nyanyi, ya Allah. Sambil nyanyi dia. Jangan lama-lama. Ada juga yang buang hajat sambil ngerokok. Ya udah tambah lama itu. Nunggu satu batang habis. Yang dibawa keluar kemudian diisep lagi. Keluar diisep lagi. Lama gitu. Ya, jadi jangan lama-lama dalam kamar mandi. Kenapa? Karena itu tempat setan. Wa khussal khala'u bidzalika li'anna sayatina tahduru tilkal amkinah. Kenapa kok di sini dikhususkan berdoanya di khala, di kamar mandi? Khala itu arti asalnya sebagaimana pelajaran yang lalu, khala ada tempat yang sepi. Jadi di kamar mandi nggak boleh berdua. Ya, masuk kamar mandi nggak boleh bertiga sendiri, nggak boleh terlihat oleh siapa. Nah, di sini dikhususkan di kamar mandi. Kenapa? Karena setan-setan tahduru tilkal amkinah itu adanya di tempat-tempat seperti itu. Setan itu senangnya di kamar mandi. Setan itu senangnya di WC. Itu setan senangnya. Wa iya mawadi'un yuhjaru fiha dzikrullah. Karena kamar mandi adalah tempat yang mana enggak boleh dzikrullah di situ. Kan enggak boleh kita baca Quran kamar mandi. Enggak boleh kita dzikir dalam kamar mandi. Baca salawat enggak boleh ya. Kalau dalam hati boleh. Dalam hati boleh, tapi kita ucapkan enggak boleh. Nah, karena di dalamnya enggak ada dzikrullah, nggak ada zikir-zikir kepada Allah dan tulisan-tulisan zikir juga nggak ada, maka setan betah di situ. Idza dzakarallah khanasa. Kalau terdengar zikir kepada Allah, setan kabur. Ada orang zikir, setan kabur, nggak berani mendekat. Nah, sedangkan di kamar mandi itu tempat yang jauh dari zikir kepada Allah. Nggak pernah dibacakan Quran di dalamnya, nggak pernah dibacakan salawat di dalamnya, makanya setan betah di situ. Fataqdimul isti'adatu tahsinan minhum. Jadi kita berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, agar kita dibentengi oleh Allah dari godaan setan. Li'anna lahum fiha tasallutan ala bani Adam lam yakun fi ghairiha. Karena setan itu dia lebih kuasa, lebih mudah menggoda, mengganggu anak Adam di kamar mandi dibanding di tempat lainnya. Ya, dia lebih mudah mengganggu anak Adam di kamar mandi dibanding di tempat lainnya. Kenapa? Tadi karena jauh dari zikrullah. Kemudian apa? Libudil hafadzati anhu, dan juga malaikat-malaikat menjauh. Jadi di kamar mandi itu malaikat-malaikat menjauh. Nggak ada malaikat yang masuk kamar mandi. Jadi dari orangnya nggak zikir kepada Allah, dan juga malaikat pendamping nggak ikut. Itu malaikat tuh nggak ikut masuk itu. Malaikat raqib atid nggak ikut masuk ke dalam.
Dan malaikat-malaikat penjaga, ini kita semua ada malaikat penjaganya kita. Ada yang ngejaga kita. Ya. Ada yang ngejaga di depan, di belakang, di kanan dan di kiri ya. Selain malaikat raqib atid. Tapi kalau kita masuk kamar mandi, mereka nggak masuk. Makanya setan lebih kuasa dia. Lebih mudah menguasai anak Adam, mengganggu anak Adam di kamar mandi dibanding di luar kamar mandi. Kalau udah di luar ada malaikat. Kalau udah di luar, nih orang bisa zikir. Tapi kalau di dalam, kesempatan setan. Maka itu jangan lama-lama di kamar mandi. Ya, jangan lama-lama kamar mandi. Apalagi sambil nyanyi-nyanyi, apalagi sambil ngerokok. Ya kalau mau ngerokok di luar lah, jangan jangan dalam. Karena kalau udah di dalam berarti semakin lama. Terus gimana tuh? Kalau malaikat-malaikat nggak masuk kamar mandi, terus kalau dia berbuat dosa di kamar mandi, malaikat nggak tahu dong. Tahu, tetap malaikat tahu. Ketahuan dari apa? Dari aroma. Dari aroma. Jadi orang yang berbuat dosa tercium aroma bau, catat oleh malaikat. Tapi kalau orang berbuat baik tercium aroma wangi. Jadi malaikat tahu. Jadi jangan dikira mentang-mentang malaikat nggak masuk kamar mandi berarti malaikat nggak tahu. Nggak. Malaikat tetap tahu. Ya. Dari mana? Dari penciuman. Kemudian wasahra'u tasiru ma'walahum bi khurujil kharij. Adapun padang pasir atau hutan atau gunung itu bisa menjadi tempatnya setan, tempatnya jin ketika kita mengeluarkan kotoran. Jadi apabila kita ini kan suka naik gunung yang muda-muda nih. Ya, kita naik gunung dan lain sebagainya di hutan atau di padang pasir atau di kebun, ya. Kan itu bukan kamar mandi. Berarti setan nggak ada dong. Berarti setan nggak goda kita dong. Dan kita nggak perlu baca doa. Tetap baca doa. Dia tetap baca doa. Meskipun kita posisinya di hutan atau di kebun yang mana nggak ada bangunan seperti kamar mandi, tetap kita baca doa. Kapan baca doanya? Ketika kita ingin duduk. Jadi ketika kita ingin buang hajat, maka hendaknya kita baca. Jadi ketika kita pengen buang hajat ya, pengen duduk, baca doa dah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru buka. Jadi sebelum buka kita baca doa, baru setelah itu buka, baru kita duduk. Ya. Agar apa? Agar setan menjauh. Karena ketika kita buang hajat tuh setan dekat langsung. Kita buang hajat setan langsung dekat. Kenapa? Karena di saat itu malaikat penjaga menjauh dan seseorang jauh daripada zikrullah. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini yang pertama adalah al-iltija'u ilallahi wa ta'awudhu bihi subhanahu wa ta'ala min dukranis syayatin wa inathim inda qada'il hajah. Jadi pelajaran pertama dari hadis ini adalah yang pertama, hendaknya berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan ketika ingin buang air besar. Baik buang air besarnya di kamar mandi maupun di luar kamar mandi. Kalau di kamar mandi berarti sebelum kita masuk ya kita membaca, sunnah dijaharkan, dikeraskan. Tapi kalau sudah terlanjur masuk cukup baca dalam hati. Nah, adapun kalau bukan di kamar mandi ya seperti di hutan atau seperti di gunung, maka membacanya ketika kita ingin duduk. Ya, sebelum kita buka pakaian kita baca doa, baru setelah itu baca doa. Dan yang kedua, itsbatu anna mawadi'a qada'il hajah tahduru hasyayatin. Jadi hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua bahwasanya memang itu di kamar mandi tempatnya setan. Jadi kamar mandi itu banyak setan-setan yang datang di situ. Jadi kalau orang mau buang hajat tuh setan langsung datang itu. Kenapa? Fa arwahuhum khabithatun. Karena ruh-ruhnya setan itu kotor. Ruhnya setan kotor, senang dengan tempat yang kotor. Syariratun, dan juga jahat. Ini ruhnya sudah kotor dan juga jahat. Ya. La yunasibuha illa mawadi al-aqda. Yang mana ruh yang jahat, ruh yang kotor itu hanya cocok di tempat-tempat yang kotor. Ya. Dia nggak betah di masjid.
Kenapa? Tempat suci, tempat bersih. Dia udah nunggu di luar. Nunggunya di luar. Tapi kalau di kamar mandi, tempat yang kotor, tempat yang najis, cocok sama ruh mereka. Betah dia di situ. Kayak laler, ya. Laler, betah gak di tempat yang bersih? Gak betah. Laler di tempat yang bersih dia puyeng dia. Ya. Tapi kalau di tempat yang kotor, wah seger dia. Ada juga orang-orang yang begitu. Ya, ada orang kayak laler di tempat yang bersih nggak mau datang dia. Masjid nggak mau datang. Ya, di luar. Ya, masjid di luar. Ya Allah. Oh ya. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai jadi manusia seperti laler. Nggak bisa di tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang bersih. Di masjid lemes dia. Nggak bisa. Tapi tempat-tempat yang kotor, oh semangat. Nggak boleh begini. Ya, ini berarti mental lah. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, semoga kita semua istiqomah betah berada di dalam